Story diawali dengan songgok villa mewah yang berada di wilayah Gunung Bromo. Sedangkan villa tersebut bernama Villa Hein, yang dimana di saat itu terjadi suatu peristiwa yang mengerikan, yaitu ada seorang gadis yang bernama Maurice. Dia sedang bersembunyi dari seorang pria bertopeng. Gadis tersebut berjongkok di lemari pakaian dan mulai menulis sesuatu menggunakan garpu. Namun gak lama setelah itu, si pria menemukan Maurice. Alhasil, dia pun diseret keluar, namun tiba-tiba sang ibu datang untuk mencegah hal tersebut. Lalu ibu Maurice menyuruh Maurice untuk lari. Tapi bukannya keluar rumah, Maurice malah bersembunyi di bawah kasur. Alhasil si pria bertopeng itu berhasil menghabisi sang ibu. Dan tentunya korban selanjutnya adalah si Maurice. Awalnya Maurice sempat melawan yang dimana dia menendang pria itu dan berusaha kabur. Namun pria itu bukanlah lawan untuk Maurice yang pada akhirnya si Maurice pun binasa. Setelah bertahun-tahun berlalu, kita akan dibawa ke sekelompok sahabat yang dimana mereka sedang membicarakan tentang liburan mereka. Di sini, Devon menawarkan sebuah villa yang terletak di kaki Gunung Bromo. Hanya saja, Sarah yang melihat foto dari villa itu, dia merasa nggak cocok. Karena dia menilai jika villa itu adalah villa angker. Namun karena harga sewa yang sangat murah, mereka berlima pun sepakat untuk melakukan liburan di villa itu. 500.000. Mereka semua berangkat menggunakan mobil milik Ferdi. Dan Ferdi sendiri yang akan menyetir dengan ditemani oleh Lia yang ada di bangku depan. Terlihat jika mereka ini punya hubungan khusus yang ternyata Ferdi pernah menembak Lia sebelumnya. Namun di saat itu Lia menolak karena meskipun dia juga punya rasa dengan Ferdi, namun dia lebih mementingkan hubungan persahabatan di antara mereka berlima. Di sini, Lia nggak mau persahabatan mereka rusak hanya karena Lia dan Ferdi ini berpacaran. Singkat cerita, mereka sampai di wilayah Gunung Bromo. Di pagi hari, mereka sempat bertanya tentang villa Tengger yang akan mereka sewa. Namun anehnya, penjual di sana malah merasa takut saat mendengar nama villa tersebut. Gak lama setelahnya, datang seorang pria bernama Narto. Narto sendiri dia akan memandu mereka ke Villa Tengger, yaitu tempat di mana mereka akan menginap. Dan setelah sampai di sana, mereka sangat terkejut karena kondisi villa yang kurang bagus dan gak sama seperti yang ada di foto. Di sini, Narto menjelaskan jika foto yang ada di iklan itu adalah foto lama. Jadi wajar aja jika kondisi sekarang ini agak berbeda. Tapi untungnya keadaan di dalam villa masih layak untuk dihuni. Namun di sini, kita bisa lihat saat mereka masuk, ada sesosok hantu yang duduk di ayunan. Sedangkan dia sedang melihat foto yang ada di sana. Yang dimana terlihat jika villa ini dulunya bernama Villa Hein. Lalu Narto menjelaskan pada Lia, jika nama villa ini udah diubah setelah dibeli sama warga lokal bernama Pak Haryo. Narto juga menjelaskan jika mereka boleh memakai semua kamar di villa ini, kecuali satu ruangan yang ada di bawah tanah. Kecuali ruangan di bawah sini. Ruang apa tuh, Mas? Sebentar kamarnya. Bye. Waktu Ferdi sedang buang air kecil, dia merasa ada seseorang di belakangnya. Namun saat dia menoleh, ternyata kosong. Di sisi lain, Miko terpaksa pipis di halaman karena semua toilet sedang dipakai. Namun sialnya dia malah melihat hantu yang seketika hantu itu tiba-tiba udah memegang kakinya Miko. Di sini, Miko yang ketakutan langsung lari ke dalam dan di sana dia menabrak Ferdi yang juga habis pipis. Lalu Ferdi bertanya, "Kenapa lu ketakutan?" Miko pun berkata bahwa ada setan, namun Ferdi malah tertawa dan gak percaya sama Miko. Miko kemudian cerita pada Devon tentang hantu yang baru saja ia lihat, namun Devon malah mengatakan jika mungkin itu adalah anjing. Alhasil, percakapan mereka tiba-tiba terhenti saat mereka mendengar piano yang terdenting dengan sendirinya. Lalu, mereka semua ketakutan akan hal itu dan di saat yang bersamaan Ferdi tiba-tiba datang. Mereka dibuat terkejut ditambah lagi saat Narto tiba-tiba datang juga. Di sini Narto hanya ingin memberitahu jika dia tinggal di belakang villa tersebut dan jika butuh bantuan, mereka bisa segera ke sana. Sedangkan Lia yang sedang membongkar pakaian, ia dibuat heran saat melihat ada tulisan yang terukir di lemari tersebut. Saat dia mencoba membaca tulisan itu, tiba-tiba ada hantu yang muncul dan gak cuma Lia, Sarah juga mendapat gangguan saat ada di kamar mandi. Saat dia akan mandi, tiba-tiba keluar cairan darah dari shower. Waktu mendengar suara teriakan dari Sarah, mereka semua pun segera masuk ke kamar mandi. Namun ternyata semua itu hanyalah halusinasi Sarah. Alhasil mereka semua pun membicarakan tentang semua gangguan goibe yang mereka alami. Di sini,
Ferdi menyarankan agar mereka pindah saja. Sedangkan Devan, dia menolak karena mereka sudah membayar sewa selama 5 hari. Apalagi jika harus pindah ke hotel, mereka harus membayar biaya yang lebih mahal. Di sini Devan beranggapan jika semua tempat pasti ada penunggunya, jadi mereka harus bisa menerima kenyataan itu. Lalu Devan kembali berkata jika mereka harus menjaga sikap dan menganggap jika semua gangguan ini udah biasa. Apalagi jika mengingat harga sewa yang sangat murah. Waktu malam harinya, Ferdi terbangun karena merasa ada yang aneh. Dia mendengar suara berisik dan saat dia mengeceknya, Ferdi melihat sekumpulan orang yang sedang menari. Tapi seketika semua yang dilihat Ferdi ini menghilang tanpa meninggalkan bekas. Bahkan dia juga merasa ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Dan saat Ferdi mengikuti sosok itu, dia dibawa ke ruang bawah tanah. Di sini, Ferdi sempat ingin membuka pintu ruangan tersebut, namun tiba-tiba Devan muncul dan bertanya apa yang akan kau lakukan. Ferdi pun hanya diam dan gak menceritakan apa yang baru saja dia alami. Sedangkan Devon, dia lanjut tidur tapi terlihat jika hantu Belanda sedang mengawasinya. Dia masih gak menyadari jika hantu itu ada di sana, hingga hantu yang lain juga muncul di kamar tersebut. Pagi harinya Miko terpaksa menimba air karena keran air di villa tersebut macet secara mendadak. Di sini Miko merasa ada angin yang bertiup ke arahnya dan saat menoleh, dia melihat wanita menari di belakang jemuran. Karena penasaran, Miko mencoba untuk mengecek sosok tersebut, namun tiba-tiba sosok itu mendekat dan membuat Miko ketakutan. Miko pun berteriak yang dimana teriakan itu terdengar sampai meja makan. Miko yang berlari tanpa sengaja tersandung sesuatu yang ternyata itu adalah makam kuburan. Saat teman-temannya datang, mereka semua dibuat heran dengan sekumpulan makam yang ada di halaman. Karena hal tersebut, mereka memutuskan untuk ke rumah Naruto guna bertanya makam siapa yang ada di sana. Namun sayangnya, Naruto sedang gak ada di rumah dan terpaksa mereka masuk ke villa itu lagi. Sedangkan Ferdi, dia dibuat terkejut saat ada seorang bapak-bapak yang muncul dari belakang. Dan dia bernama Pak Tarjo yang dimana Pak Tarjo ini mengaku jika dia adalah kerabat dari Naruto. Di sini Pak Tarjo menceritakan jika dulunya villa itu adalah milik orang Belanda yang bernama Venner Hein. Tuan Hein tinggal bersama istri dan juga anak-anaknya yang dimana dia sangat tertarik dengan kebudayaan asli dari suku Tengger. Suatu hari dengan keadaan marah, Tuan Hein mengusir ketiga pekerjanya karena menganggap bahwa mereka ini udah melakukan korupsi. Tuan Hein mengusir mereka bertiga dan menghina mereka sebagai tikus. Dan sialnya, mereka bertiga ini sakit hati hingga pada suatu malam, barisan si sakit hati ini datang untuk menghabisi keluarga Hein. Awalnya, keluarga Hein ini dikubur di pemakaman suku Tengger. Namun pada suatu hari, ketiga pelaku ditemukan mati secara nggak wajar di atas batu nisan keluarga Hein. Warga Tengger yang nggak terima lalu meminta agar makam mereka dipindahkan ke halaman villa. Sedangkan villa tersebut akhirnya diambil alih sama ketua suku Tengger. Dan akhirnya diwariskan pada cucunya yaitu Pak Haryo. Karena kondisi villa yang sudah terlalu tua, Pak Haryo berniat untuk merenovasi villa tersebut. Hanya saja karena biaya untuk merawat villa yang nggak sedikit, Pak Haryo berinisiatif untuk menyewakan villa tersebut yang dimana ternyata mereka berlima adalah orang pertama yang menyewa villa tersebut. Waktu mendengar fakta tersebut, mereka sangat menyesal dan mulai menyalahkan satu sama lain dan akhirnya mereka berniat meminta kontak dari Pak Haryo guna meminta agar uang mereka dikembalikan. Tapi sayangnya, Pak Tarjo ini nggak tahu nomor telepon dari Pak Haryo. Bahkan dia nggak tahu Pak Haryo sekarang tinggal di mana. Yang bisa mereka lakukan adalah pergi dari villa itu secepat mungkin. Namun sialnya di saat mereka ingin pergi, tiba-tiba mobil mereka malah tidak mau menyala. Alhasil mereka meminta Pak Tarjo untuk memanggil mekanik dan mau gak mau harus menunggu di villa angker tersebut. Di malam itu sambil minum-minum mereka mulai mencoba untuk menikmati liburan mereka. Bahkan mereka sempat mengambil foto bersama yang dimana foto itu akan diposting di Instagram milik Sarah. Tapi anehnya foto mereka ini tampak menyeramkan dan hal itu membuat banyak komentar negatif dari followernya Sarah. Waktu dia mencoba membalas komen negatif tersebut, tiba-tiba ada hantu yang muncul dan mulai mencekiknya. Alhasil dia pun membangunkan Lia, tapi si hantu ini langsung hilang. Sedangkan Lia, dia menganggap jika itu semua hanyalah mimpi Sarah dan hembusan angin itu berasal dari jendela yang terbuka. Di sisi lain Devon yang lagi mengecek kameranya, dia dibuat terkejut saat ada hantu di hadapannya. Lalu melihat bayangan di balik pintu dan dengan memberanikan diri, Devon mencoba untuk membuka pintu itu yang ternyata itu adalah Ferdi dan juga Miko. Yang dimana mereka ngajakin Devon untuk mencari minuman hangat. Bahkan mereka juga mengajak Sarah tapi saat Sarah mau mengajak Lia nggak mau dan memilih untuk tidur. Lia mau keluar cari makan. Serius.
Sendirian loh. Alhasil mereka lalu pergi ke warung yang ada di dekat situ. Dan saat di sini, Sarah menunjukkan foto mereka berlima yang terlihat menyeramkan. Lalu, hal tersebut membuat Miko sangat kaget, yang dimana saat dia menunjukkan foto itu pada Ferdi dan juga Devon. Di sini, Devon mencoba menenangkan teman-temannya dengan berkata jika nggak lama lagi mereka akan segera meninggalkan villa tersebut. Saat si pedagang minuman sedang mengantarkan minuman, mereka semua terkejut karena dia menyajikan 5 wedang jahe. Pedagang itu merasa saat mereka datang tadi, mereka ada 5 orang. Pesan 2 ya? Kok 5 sih? Tadi yang datang kan 5. Sedangkan di sisi lain, Lia yang sedang tidur sendirian, dia mulai mendapatkan gangguan goibe dan dia merasa ada tangan yang menyentuh bahunya. Yang dimana Lia menganggap jika itu adalah Sarah. Namun, tangan itu malah mencekiknya dan disinilah dia sadar jika itu adalah tangan Syaiton. Di dalam momen ini juga sekilas Lia melihat masa lalu dari villa itu. Namun saat Lia berbalik, sosok itu sudah hilang dan tak berselang lama Lia mendengar suara dari luar. Yang dimana Lia melihat Sarah dan juga Devon yang berjalan ke basement. Di sini Lia mencoba mengikuti kedua sosok itu yang pada akhirnya dia pun sampai di pintu ruang basement. Saat teman-temannya kembali, mereka heran saat melihat Lia yang ada di situ. Mereka bertanya apa yang kamu lakukan. Di sini Lia menjawab jika dia hanya mengikuti sosok Sarah dan juga Devon. Alhasil Sarah menganggap jika Lia cuma mimpi karena mereka berempat baru saja pulang dari warung. Namun, Lia yakin jika itu bukanlah mimpi dan oleh karena itu, mereka memutuskan untuk tetap terbangun sampai besok pagi. Waktu di tengah malam, Miko mendengar sesuatu dari ruangan basement, namun tiba-tiba dia dikagetkan sama Devon. Miko lalu bertanya, apa lo juga mendengar suara dari ruangan bawah tanah? Yang dimana Devon ternyata juga mendengar suara itu. Alhasil mereka pun sempat ketakutan. Tapi akhirnya Devon mengajak Miko untuk nggak dekat-dekat dengan pintu basement. Benar, konten. Mobilnya udah siap. Keesokan harinya Naruto mengajak mereka untuk melihat matahari terbit. Senyum. Tahan 3 detik. Dan selanjutnya mereka bermain di air terjun dan setelah itu Ferdi mendapat kabar bahwa mobilnya sudah diperbaiki. Di sini Devon sangat berterima kasih dan gak lupa nitip salam untuk Pak Tarjo. Namun saat mendengar nama Pak Tarjo, Naruto sama sekali nggak mengenalnya karena selama ini Naruto cuma tinggal sendirian dan nggak tahu siapa itu Pak Tarjo. Dan kita pun dibawa flashback yaitu di saat kematian keluarga Hein, bahwa saat itu mereka sedang merayakan ulang tahun anak mereka yang bernama Maurice. Sedangkan ketiga barisan sakit hati ini mereka mulai masuk ke villa tersebut, yang dimana Pak Tarjo yang sedang bertugas untuk jaga di pintu masuk, dia menjadi korban pertama dari mereka. Selanjutnya mereka bertiga masuk untuk membinasakan semua orang, termasuk istrinya Tarjo yang juga bekerja di rumah itu. Saat mereka kembali, mereka sangat kaget saat melihat lampu villa yang menyala. Di sini Miko yakin jika dia sudah mematikan semua lampu sebelum mereka pergi. Namun tiba-tiba, lampu berkedip yang mana karena hal ini, Devon mulai menelpon Naruto untuk segera datang. Sedangkan Ferdi, ia melihat sosok wanita tua dan saat mereka mengikutinya, sosok itu mengarah ke ruangan bawah tanah karena udah pernah melihat sosok tersebut. Ferdi jadi penasaran dan berniat untuk mengecek ke ruangan bawah tanah. Sedangkan Lia, dia juga sependapat yang dimana akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam sana. Ferdi dan juga Devon akan masuk, sedangkan Lia, Sarah dan juga Miko, dia akan menunggu di luar. Saat mereka masuk ke dalam, tiba-tiba pintu tertutup. Dan di saat itulah Naruto datang, yang dimana dia dan juga Miko mencoba untuk membuka pintu itu. Sedangkan Ferdi dan juga Devon menemukan kumpulan foto dari keluarga Hein. Waktu mereka berjalan lebih jauh, mereka menemukan wanita tua yang saat itu sedang duduk di atas kursi goyang. Awalnya mereka kira itu adalah hantu, tapi setelah dicek ternyata itu adalah manusia asli. Alhasil mereka membawa wanita tersebut ke atas, yang ternyata dia adalah Maurice. Kita pun dibawa flashback yaitu di malam setelah terjadi pembantaian. Warga desa datang ke villa itu dan mulai mengevakuasi mayat dari keluarga Hein. Tapi ternyata Maurice masih hidup walaupun dia mengalami luka yang cukup parah. Dia akhirnya dibawa ke rumah sakit, tapi karena luka di punggung yang cukup dalam, hal ini membuat Maurice cacat permanen. Dia pun akhirnya mengalami bungkuk dan untuk sementara harus dirawat di rumah sakit. Tapi pada suatu malam, Maurice ditemukan udah kabur. Dia kembali ke villa dan disinilah Maurice disambut sama arwah keluarganya.
Dia pun tinggal di villa dengan ditemani sama arwah dari keluarganya. Di sini Morris bertahan hidup di bawah tanah dan dia makan dari apapun yang bisa dia temukan. Mereka lalu memutuskan untuk membawa Morris ke rumah sakit sebelum mereka pergi dari villa. Namun hal itu nggak mudah karena arwah keluarga Hein nggak rela jika Morris pergi dari rumah tersebut. Hantu-hantu ini mengunci semua pintu dan mulai menarik Morris. Lalu mereka saling tarik-menarik yang dimana hantu ayah dan kakak mulai mencekik Sarah dan juga Lia. Sedangkan Morris akhirnya dibawa sama hantu ibu di mana Sarah dan juga Lia mereka tergeletak setelah mendapat serangan dari hantu. Lalu para pria akhirnya ikut membantu, tapi hantu ayah malah marah dan menyerang Naruto serta Devon. Nggak cuman itu, hantu ayah juga menarik Ferdi ke dalam kegelapan. Dan beruntungnya, hantu istrinya Pak Tarjo datang dan membawa Ferdi keluar dari sana. Alhasil, mereka semua akhirnya pergi dari villa itu dan bodo amat sama nasib nenek Morris. Sedangkan arwah dari keluarga Hen, mereka kembali berpesta yang dimana mereka seakan merayakan ulang tahun dari Morris. Namun ada hal aneh di sini karena Ferdi terlihat diam nggak seperti biasanya, yang ternyata Ferdi sudah dirasuki arwah Tuan Hen lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.